Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Putra Jaksono. Di sini saya akan menjawab soal dari mata kuliah Arsitektur dan Perancangan SIE. Yang pertama adalah kerangka kerja dalam perancangan arsitektur enterprise adalah panduan atau struktur yang digunakan untuk mengorganisir dan menyusun komponen-komponen sebuah sistem perusahaan secara terstruktur. Kerangka kerja ini membantu dalam merencanakan, mengembangkan, dan mengelola arsitektur IT agar sesuai dengan kebutuhan bisnis. Contohnya kayak TOGAF, The Open Group Architecture Framework, adalah salah satu kerangka kerja yang umum digunakan, menawarkan metode dan alat untuk merancang, menerapkan, dan mengelola arsitektur enterprise, dan mengelola risiko serta memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik dalam hal investasi teknologi. Yang kedua, framework Zachman cocok digunakan untuk proyek-proyek yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang struktur dan interaksi antara elemen-elemen yang berbeda. Ini termasuk proyek-proyek yang melibatkan pengembangan arsitektur perusahaan seperti transformasi digital, konsolidasi sistem, atau penggabungan perusahaan. Framework Zepman memberikan panduan untuk menganalisis, merancang, dan mengelola arsitektur enterprise dengan mempertimbangkan 6 perspektif yang berbeda. Apa, bagaimana, di mana, siapa, kapan, dan mengapa. Dengan demikian, framework ini sangat bermanfaat untuk memahami kebutuhan bisnis, struktur teknologi, serta proses dan aliran data dalam konteks perusahaan. Hal ini memungkinkan para arsitek untuk mengembangkan solusi komprehensif dan terintegrasi sesuai visi dan strategi bisnis perusahaan. Yang ketiga adalah VEAV, Federal Enterprise Architecture Framework. Ini memiliki 4 komponen utama. Yang pertama, Business Referensi Model atau BRM mendefinisikan fungsi inti yang dilakukan oleh pemerintah federal. Ini membantu dalam memahami proses bisnis dan hubungan antara agen pemerintah. Yang kedua, Performance Reference Model atau PRM, menetapkan standar kinerja yang diharapkan dari sistem dan layanan pemerintah. Ini membantu dalam menilai efektivitas dan efisiensi solusi IT. Ketiga, Data Referensi Model atau DRM, menyediakan struktur standar mengelola untuk menyimpan dan berbagi data. Ini membantu dalam memastikan konsistensi, integritas, dan interoperabilitas data di seluruh agensi perusahaan atau pemerintah. Yang keempat, Application Reference Model atau ERM, merinci aplikasi dan layanan TI yang mendukung fungsi bisnis dalam pemerintah federal. Ini bantu dalam mengidentifikasi kesempatan untuk berbagi atau mengintegrasikan aplikasi dalam agensi. Yang keempat, ceritakan secara umum alur yang dilakukan oleh framework Gartner. Yang pertama ini adalah Organize Architecture Effort, membentuk tim arsitektur dan mengatur dalam proses pengembangan arsitektur. Yang kedua, Environmental Trends, menganalisis tren lingkungan eksternal dan internal yang memengaruhi arsitektur. Yang ketiga, Business Strategi, memahami strategi bisnis organisasi untuk memastikan bahwa arsitektur sejalan dengan tujuan bisnis. Yang selanjutnya, Develop Equipment, mengembangkan kebutuhan arsitektur berdasarkan pemahaman tentang lingkungan dan lingkungan bisnis dan teknologi. Selanjutnya, Architecting, merancang arsitektur yang memenuhi kebutuhan bisnis dan teknologi. Selanjutnya, Develop Principles, mengembangkan prinsip-prinsip arsitektur yang membimbing pengembangan arsitektur. Selanjutnya, Develop Model, membuat model arsitektur yang menggambarkan struktur dan interaksi antara elemen arsitektur. Selanjutnya, Future State Architecture, merancang arsitek masa depan yang mendukung tujuan bisnis dan teknologi. Selanjutnya, Governing dan Managing, mengatur dan mengelola implementasi arsitektur serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip arsitektur. Selanjutnya, Closing the Gap, yang mengidentifikasi dan menutup kesenjangan antara arsitektur saat ini dan arsitek yang diinginkan. Selanjutnya, Current State Architecture, membuat dokumentasi tentang arsitektur yang memahami kondisi existing. Yang selanjutnya, mendokumentasi seluruh proses pengembangan arsitektur, keputusan, dan dokumen arsitek yang dihasilkan. Yang terakhir, nomor 5, apa kekurangan dan kelebihan framework TOGAF? Nah, kekurangan di dalam TOGAF
ini ada 3. Yang pertama, kompleksitas yang tinggi. Yang kedua, kurangnya preskripsi dalam beberapa area. Yang ketiga, fleksibilitas yang terbatas. Dan sebaliknya, kelebihan TOGAF itu pendekatan yang sistematis. Kedua, diterima secara luas di berbagai industri. Yang ketiga, menyediakan dokumentasi yang komprehensif. Yang keempat, meningkatkan kualitas arsitektur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.